Elhan. Halo, Halo, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? saya mau tanya sedikit di Apa itu? masalah jatuh dalam dosa. Mhm. Ah, saya seringkali jatuh dalam dosa, terus Ya. mau bangkit untuk apa namanya, untuk kembali tidak hidup dalam dosa lagi. Tapi itu susah sekali. Saya harus seperti apa ya? Harus bagaimana? Oke. Jatuh bangun di dalam dosa. Begitu ya? Iya, betul. Oke. Bapak ada kitab di sana? Ada. Nah, buka 2 Timotius 2 ayat 13 coba. 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 13. Ini penting ya, orang yang jatuh bangun dalam dosa, aduh Tuhan, gimana lah saya ini gitu ya. Coba 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayatnya ke 13. 13. Ayatnya ke 13. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lalu baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 ya. Satu Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak, begini Pak, saya selalu berkata begini. Orang yang jatuh bangun di dalam dosa itu punya 2 respon. Ya, saya analoginya itu seperti bebek dan ayam. Ketika ayam jatuh di dalam air dan ketika bebek jatuh dalam air, ketika ayam jatuh di dalam air, ayam itu pengen keluar meskipun dia susah keluar, tapi hatinya nggak suka di dalam air itu. Nah, kalau bebek jatuh ke dalam air, dia nggak pengen keluar, dia mau berenang aja di sana. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, apakah kita seperti ayam itu kita pengen keluar, ya, tetapi susah. Hati kita tuh nggak pengen di dalam dosa itu. Kita pengen keluar tapi jatuh lagi. Kita pengen keluar tapi kadang masih jatuh. Tapi kita nggak mau di dalam dosa itu. Sama seperti ayam itu nggak mau di dalam air. Nah, tapi apakah kita seperti bebek ketika jatuh ke dalam dosa, kita malah menikmatinya? Allah, orang enggak apalah gitu. Tojo juga udah ditebus kok, enggak apa-apa. Berbuat dosa aja sepuasnya. Nah, orang-orang yang seperti bebek itu tidak akan selamat. Tapi orang yang seperti ayam itu akan selamat. Kenapa? Karena sikap hati yang menentukan buah hidup. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, apakah hatimu suka dengan dosa itu? Ketika Bapak jatuh di dalam dosa itu, apakah Anda merasa, udahlah nggak apa-apa? Atau mungkin Anda nggak nyaman lalu minta ampun sama Tuhan? Mengaku dosa sama Tuhan. Kalau Bapak mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, ia adalah setia dan adil. Jika engkau mengaku dosamu, dia akan menyucikanmu di dalam Kristus. Makanya setiap hari itu adalah pertobatan kita. Kita setiap hari harus minta ampun kepada Tuhan. Meminta ampun dan selesainya kembali kepada salibnya Kristus. Karena darahnya yang mengampuni kita. Kita membawa dia. Karena dia yang membesar kita, yang memerandarai kita kepada hadirat Sang Bapa. Ya. Nah, tapi
Tapi Tuhan Yesus Elia ngomong dalam Matius 7 ayat 15 bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Nah, sekarang saya tanya, ketika Bapak percaya Yesus, bagaimana buah pertobatanmu? Apakah naik atau tetap sama? Sebelum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, apakah sama? Kalau tetap sama, berarti tidak berbuah. Binasa. Tapi kalau ada perubahan meskipun sedikit, pertobatan hidupmu, berarti kamu berbalik arah. Karena pertobatan setiap orang itu proses, Pak. Nggak ada yang instan. Aku jatuh dalam dosa terus tiba-tiba besok nggak buat dosa lagi. Nggak mungkin. Orang bisa butuh puluhan tahun, bertahun-tahun untuk bisa menjadi lepas dari semuanya. Ya. Nah, apakah pertobatan itu begini naik atau turun? Kalau naik berarti ada buahnya. Nah, orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang membuktikan adanya Yesus di dalam dia. Ada iman di dalam dia, maka buahnya makin naik, pertobatannya makin naik. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan Kristus yang akan menyempurnakan kita. Karena jikalau kita sempurna, apalah Kristus gunanya bagi kita. Tapi apakah ketika kita nggak kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan sama aja? Nggak ada buahnya dong? Atau sebelum kenal Tuhan begini, setelah kenal Tuhan jadi begini? Wah, apalagi? Ya, jadi renungkan dalam hatimu. Saya udah tahu Tuhan, saya udah tahu kebenaran, saya udah tahu yang benar bagaimana, tapi bagaimana buah pertobatan saya? Apakah pertobatan saya semakin naik? Atau semakin turun? Atau begitu-begitu aja? Kalau Anda menyadari, oh ternyata hanya datar saja, bertobat lagi. Tunjukkan buahnya semakin naik. Karena semakin naik pertobatanmu, itu bukti imanmu itu iman benar. Iman yang kuat. Kita nggak akan pernah capai kesempurnaan, tapi kesempurnaan Kristus yang sempurnakan kita. Jadi kalau Bapak kejatuh di dalam dosa itu, masih jatuh kadang, minta ampun terus sama Tuhan. Tapi jangan, ya udahlah buat dosa aja, nanti minta ampun lagi kok. Jatuh lagi dengan sengaja, dosa direncanakan, nggak apa-apa lah, nanti minta ampun lagi. Itu nggak boleh, kamu mempermainkan Allah, itu namanya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 1 ya, lupa saya. Nggak boleh begitu. Ya. Orang jatuh itu nggak ada direncanain. Besok saya buat dosa lah, direncanain. Itu nggak jatuh, namanya itu sengaja. Tapi kalau tiba-tiba terlintas pikiran yang aneh-aneh lalu berbuat dosa, nah itu jatuh. Ya, jadi lihat ke dalam hati Pak Elhan. Saya jatuh dalam dosa. Nah, coba lihat seperti yang saya jabarkan tadi, bagaimana sikap hatimu. Apakah sikap hatimu memang nggak suka tapi kadang masih jatuh, atau memang mau apa? Memang sengaja membuat dosa. Itu ya, harus ada buahnya. Oke? Gitu, apa namanya, Elhan? Boleh buka mikrofon? Saya undang. Saya ini flu. Saya nggak tahu flu atau sinus, saya nggak tahu saya. Gitu ya. Elhan ya. Halo? Iya. Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti ya. Iya. Saya sering gitu, apa namanya, rasa bersalah terus kalau ketika buat rasa bersalah sudah minta ampun lagi. Cuma saya takutnya di situ sudah, apa namanya, setiap kali saya mau usaha untuk tidak buat dosa, sering jatuh. Ya harus mau berubah Pak. Ya. Karena hati itu yang menentukan. Kalau hatinya sungguh-sungguh mau bertobat, ya begitu. Saya juga dulu begitu. Saya orang berdosa sekali. Saya dulu pendosa. Tapi ketika kenal Tuhan kadang masih jatuh. Ya, tapi sering berjalannya waktu, kita makin move on, makin mendalam itu makin begini nih, makin begini. Nah, agar kita nanti ketika mau mati, kita bisa mengucapkan apa yang Rasul Paulus bilang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Gitu. Maka matinya pun adalah keuntungan. Keuntungan. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, terima Ya. kasih. Semangat selalu ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Gitu saudara ya. Jadi jangan takut selama kamu di dalam Dia yang benar itu. Pengampunan ada di dalam kamu karena kamu punya korban yang sempurna, kamu punya imam besar yang agung. Ya, kamu punya Kristus yang memerantarai kamu, yang melayakkan kamu di hadapan Bapamu, yang kamu sebut sebagai Allah. Jadi jangan takut. Keunggulan iman kekristenan itu adalah karena imam besar kita bukanlah imam besar yang seperti kita baca ya, Ibrani ya. Bentar ya. Ini kebanyakan ngomong saya itu jadi begini ya teman-teman. Suara saya pun agak aneh ya. Memang beberapa minggu terakhir ini saya banyak ngomong nyanyi. Ya saya latihan kor, latihan ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita bekerja bagi Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nih, Ibrani 3 ya, kita baca. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita agui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia, Yesus, layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun